guys, apa kabar? Kembali bersama Baba Farm. Gimana kabar guys semua? Semoga kabar guys semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan semua urusan, dan diperlancarkan rezekinya. Oke guys, ini kita sekarang ingin memberitahu kepada guys semua bahwa masih banyak teman-teman tuh yang nanya bagaimana tentang perawatan ikan lele sehari-hari. Oke guys, ini kebetulan ada bibit lele kecil ya guys. Bibit lele kecil ini ukurannya yang ada yang sudah 45 cm dan juga ada yang ukuran 23 cm. Nah, ini yang 23 cm guys. Nah, ini untuk pemeliharaannya, perawatannya nih teman-teman yang nanya, yang chat di kolom komentar, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Nah, pagi ini saya ingin menguras airnya. Jadi tiap pagi itu harus kuras ya guys. Apalagi ini bibit lelenya kecil. Jadi guys harus lebih care sedikit. Nah, ini setiap pagi saya kuras airnya. Yang ember ini sudah ukuran 45 ya guys. Tadinya dia ukurannya 23. Seperti yang ada di ember tadi, yang satunya itu yang 23. Nah, langsung saja kita buang airnya. Nah, kita kuras karena kan tadi malam sudah kita beri makan. Kebetulan untuk lele ini yang ada di ember ini, dia makannya saya buat frekuensi makannya 2 kali. Jadi memang pagi dan malam sekitar jam 7. Jadi pagi langsung harus kita kuras. Nah, seperti ini guys. Silahkan yang bertanya disimak baik-baik videonya ya. Nah, ini nanti kita kuras juga. Ini ukuran bibit 23 cm guys. Nanti juga kita kuras karena embernya full. Jadi saya sengaja saya tambahkan ember di sini. Nah, ini jumlahnya 1000 ekor ya guys, yang 23. Nah, yang ini jumlahnya 1700-an ekor. Nah, itu guys, ikannya kelihatan kan? Dia geraknya lincah guys. Nah, setelah kita buang airnya, kalau untuk bibit kecil seperti ini kita kurasnya sistem flush ya guys. Flush itu jadi buang, keran pembuangannya kita buka, terus kita masukkan air baru. Nah, itu namanya flush. Karena kan kotoran dia masih kecil-kecil guys. Nah, kita biarin aja dulu. Nah, sambil kita cek guys, jika kalau ada ikan mati. Nah, ini ada yang mati nih guys. Tuh, ada yang mati 2 ekor. Lalu kita ambil dan kita buang. Tuh, ukurannya sudah 45 guys. Nggak apa-apa mati seperti itu, wajar. Namanya kita pelihara makhluk hidup itu pasti ada yang mati. Tapi matinya itu kita harus lihat wajar atau tidak. Kalau mati 2, 3, 5 itu wajar. Kalau matinya banyak terus hampir setiap hari itu nggak wajar namanya. Saya menyarankan kepada guys semua, kalau masih pemula jangan menggunakan bibit ukuran seperti ini karena riskan. Bibit
kecil itu riskan, masih pemula. Kalau saya memang sudah terbiasa. Nanti guys juga kalau mengikuti SOP BMW juga pasti akan bisa juga seperti ini. Tuh, kita juga ambil filternya, kita cek. Nah, sebenarnya itu nggak usah dikasih aerator, nggak apa-apa guys, cuman karena kemarin lebih, jadi saya bingung mau taruh mana, jadi sekaliannya saya taruh situ. Cukup filter aja sih sebenarnya. Nanti pokoknya akan saya beritahu full ya guys, makanya ikutin terus videonya sampai nanti kita beri cara pemberian pakannya juga guys. Jadi guys, nih yang tanya simak videonya baik-baik. Sambil menunggu guys di situ, tuh saya sedang prepare untuk ini ya guys, persiapan kuras juga yang ukuran bibit 23 cm nih guys. Ini ada 1000 ekor. Ini karena embernya full, jadi saya pakai ember tambahan. Guys, kurasnya seperti ini guys. Tuh, kalau udah menggunakan nutrisi BMW guys, tidak perlu takut dan risau. Ada yang bilang, wah ikan lelenya stres pak. Nah, itu lelenya nggak pakai nutrisi BMW ya stres. Kalau lele BMW mau diucek-ucek juga nggak apa-apa guys, sehat. Nggak masalah mau kuras seperti ini. Nanti lelenya bilang ada yang stres, ada yang ini. Kenapa saya kuras seperti ini? Karena ini ember tambahan, belum saya setting pembuangannya, jadi saya murah seperti ini dan nggak masalah. Tuh, hanya saja ini tidak menyingkat waktu kalau seperti ini. Tuh, makanya guys, tuh lihat ikannya guys, tuh masih kecil-kecil. Ini 1000 ekor, nggak ada yang stres ikan guys. Pokoknya guys, kalau sudah pakai metode BMW, otomatis menggunakan nutrisi BMW, itu ikannya dijamin sehat. Jangan takut-takut stres. Itu baru ikan guys, belum guysnya yang stres ntar. Nah, kita bersihkan ya guys, kita bilas seperti ini. Ini kegiatan rutin setiap pagi kalau bibitnya masih kecil. Saya menyarankan teman-teman yang baru pemula jangan menggunakan bibit ini ya, resikonya tingkat tinggi. Nanti kalau guys sudah expert silahkan. Kita isi airnya. Simak ya yang bertanya, tuh ikannya guys, nggak apa-apa. Nah nanti baru kita pilih ikannya yang sudah mati, kita buang pelan-pelan. Ikannya sehat guys, tuh guys bisa lihat kan, gerakannya lincah, aktif, seperti itu ya guys. Nah ini untuk yang bertanya, silakan disimak videonya, tapi jangan pakai bibit ukuran segini ya. Saya tekankan lagi, jangan kalau masih pemula. Pelan-pelan aja guys, perlahan. Kita lihat sambil kalau ada ikan yang mati, nah itu kan kelihatan guys. Ya saya begini karena ya itu saya bilang tadi, embernya belum disetting karena ini urgent. Saya kemarin
mijah ada sisa 1000 ekor masih kecil ya kan diambil sama member itu hampir 10.000 ekor, terus ada sisa segini. Nah, saya pindahkan ke sini. Nah, yang sudah besar saya sortir ke ember tadi yang sebetulnya hampir 45. Nah, ini guys ada kematian. Ini kematian wajar. Oke guys, nah ini masih ada yang hidup. Tuh guys, 4 ekor ya mati ya. Kita buang. Kalau tidak dibuang ini menyebabkan penyakit, jadi nanti bisa menular. Nah, kita isi airnya ya guys. Nah, nanti setelah airnya terisi sesuai dengan ketinggiannya, kita berikan obat, lalu booster. Nah, untuk makannya nanti kita menggunakan probiotik. Nah, ini yang ukuran 45 guys, bisa lihat tuh. Ini ada 1700. Ternyata dihitung ada 1700 guys tuh. Nih saya bandingkan ya. Nah, ini yang 1000 ekor ukuran 23 tuh. Sebentar lagi ini juga pasti ukuran 45. Pokok 2 minggu itu nanti ketahuan guys pertumbuhan ikannya, asalkan menggunakan metode BMW. Ini kita buang airnya sampai benar-benar bersih, baru nanti untuk outputnya kita tutup kembali dan kita isi air. Nah, jangan lupa guys, filternya juga harus kita cuci. Nah, ini filternya nih harus kita cuci, takutnya ada ikan yang masuk ke dalam filter. Nah, itu menyebabkan penyakit juga kalau kita diamkan, karena ikan masih kecil begini nih riskan. Tuh kita cek, kalau masih ada kematian ikannya, kita lihat tuh ikannya guys. Nah, ini ada batu aeratornya yang masih terbuang guys, batu yang dalam filter. Tuh kelihatan kan ikannya guys. Nah, ini kegiatan yang harus kita lakukan untuk pemeliharaan setiap hari, khususnya ikan kecil. Kalau ikan sudah besar tidak perlu seperti ini. Pokoknya guys, ikutin terus videonya sampai akhir. Nanti akan saya
perlihatkan juga setelah kuras, setelah ini diberi obat, diberi booster, juga nanti akan ada pemberian pakan. Makanya guys, tonton terus videonya hingga akhir. Nah, sambil menunggu guys, kita kuras, saya menyiapkan obatnya dulu ya guys. Obat, lalu booster, jadi kalau guys ingin budidaya lele di rumah di lahan terbatas bisa seperti ini. Dengan ember aja kita bisa pelihara lele. Nah, ini obatnya nih guys, obat Super BMW. Penggunaan cukup sedikit aja, tuh segitu aja guys. Tuh. Nah, ini adalah lele yang sudah dewasa ya guys. Ini tidak perlu dikuras, kalau saya pengurasannya ini seminggu sekali. Nah, ini yang remaja. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pemberian pakan. Nah, ini akan saya berikan pakan yang ukuran ini dulu guys ya, 45 nih. Nah, untuk pakannya itu harus jumlah pakannya itu harus mengikuti SOP yang dari metode BMW. Nah, ini saya beri pakan tuh guys. Oh, ikannya nafsu pakannya tinggi guys. Nah, untuk takarannya harus mengikuti SOP ya guys. Dan ini ukuran peletnya saya menggunakan PF 500 karena masih kecil. PF 500 itu kan sangat lembut ya, jadi saya menggunakan itu. Tuh, makanya lahap ya guys. Nah, jadi untuk guys yang bertanya, semoga sudah ada pencerahan. Kita pemberiannya cukup sedikit-sedikit guys, jangan langsung semua. Jadi kita buat pakan 2 kali, pagi dan malam. Karena saya yang keduanya itu saya buat malam. Tuh, jadi sama kita perhatikan pelet yang kita berikan harus sampai habis termakan, baru kita beri lagi. Habis termakan kita beri lagi, terus seperti itu. Kalau memang nafsu makan ikannya sedang berkurang, jadi pakannya jangan diteruskan, bisa buat nanti. Kenapa sering gitu ya Mbak? Nah, ini mulai nafsu pakannya mulai berkurang guys, jadi kita tunggu saja, jangan sampai ada pelet yang mengambang. Nah, itu pelet yang mengambang itu bahaya ya guys, itu bisa menjadi racun untuk ikan. Karena untuk metode BMW ini tidak mengandalkan pelet, pakan alami yang sudah terbentuk dari booster BMW. Jadi pelet itu hanya sebagai pelengkap. Nanti setelah pemberian yang ini, kita akan memberi makan juga yang ukuran 2-3 cm.
pokoknya kita tunggu ya guys, pemberian pakannya sampai benar-benar habis termakan. Kalau nafsu makannya sudah berkurang dan peletnya juga sudah ada yang mengambang, itu langsung kita hentikan. Peletnya bisa buat nanti. Nah, sekarang kita akan memberikan pelet ke ikan yang ukuran 2-3 cm. Nah, memang untuk ukuran ikan yang ini guys, sebenarnya nih peletnya masih kebesaran. Ukuran peletnya harusnya yang powder atau yang bubuk, tapi karena berhubung saya belum beli jadi nggak apa-apa. Jadi agak memaksa sedikit ya. Tapi sudah ada sebagian sih yang bisa memakan ya guys. Artinya bukaan mulutnya ada sebagian yang sudah sesuai dengan ukuran peletnya yang PF 500 ini. Sebenarnya ada di tempat penjual pakan ikan yang lembut khusus untuk ikan ukuran kecil 2-3 cm. Jadi dia bubuk. Tapi karena kemarin saya kan adanya yang ukuran PF 500 saya sedianya di rumah, jadi saya berikan aja nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan guys, peletnya harus sampai habis termakan, jangan ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa itu bahaya guys, khususnya apalagi ikan-ikan kecil seperti ini. Kita tunggu aja guys sampai peletnya benar-benar habis. Kalau memang sudah habis dan kita lihat memang nafsu makannya sudah mulai berkurang, jadi kita hentikan. Seperti itu ya guys, sebenarnya sangat mudah, yang penting kita konsisten aja guys, terus mengikutin apa yang sudah ada pada juknis atau petunjuk teknis metode BMW. Nanti akan kita berikan semua kalau guys memang mau budidaya menggunakan sistem metode BMW. Dari awal pembuatan media ember, media drum, atau kalau memang guys pengen diterpal juga boleh. Tapi saran saya kalau masih pemula yang mudah dulu aja maintenance-nya, seperti media kecil, ember atau drum. Nanti kalau guys sudah bisa dan paham baru ke media yang besar. Ikannya terlihat lincah guys. Jadi bibit ini juga penting guys. Kalau kita cari bibit, itu bibitnya yang sehat, kalau bisa bibit unggul, karena bibit ini sangat penting tuh untuk pertumbuhan, keseragaman nanti itu penting. Tapi kalau memang tidak ada bibit unggul tidak apa-apa, yang penting sehat. Tuh metode BMW ini
bisa menggunakan bibit apa saja, tapi kalau memang mau yang bagus gunakan bibit unggul. Tuh. Untuk jenis ikan lele juga bisa guys, gunakan itu jenis sangkuriang, jenis mutiara, piton, dan masih banyak lagi. Cuman memang yang lagi ngetren sekarang ini adalah sangkuriang, karena sangkuriang itu panjang ikannya guys, terus dia juga ketahanannya juga bagus, seperti itu. Nah ini makanya kita lihat kayaknya peletnya itu masih ada yang mengambang, jadi kita hentikan dulu. Tuh mungkin sudah pada kenyang guys, nggak apa-apa, nanti juga habis, yang penting kita lihat. Kalau memang kita tunggu nggak habis-habis, peletnya masih banyak yang mengambang, kita ambil. Tuh, jangan kita diamkan, tapi ini masih banyak yang memakan nih guys. Tuh, pelan-pelan mereka makannya. Tapi kalau yang pelet ukurannya yang lembut atau yang bubuk, itu dia cepet dia makannya guys. Kita tunggu saja guys. Memang untuk perawatan ikan kecil ini agak-agak butuh waktu yang khusus guys. Makanya saya bilang, kalau guys pemula jangan gunakan bibit kecil. Apalagi guys ini sibuk bekerja, misalkan seperti saya kan juga saya bekerja nih. Tuh, tapi memang saya lebih fokus sedikit, atau saya luangkan waktu. Nah ini sisanya nih guys, karena saya hiburannya hanya ikan lele, burung. Nah jadi saya lebih semangat gitu loh guys, kalau saya capek bekerja, kalau saya memberi makan ikan, merawat burung, itu saya fresh. Nah sekarang kita akan berikan makan ikan yang besar ya guys. Nah ini sisa makannya kita simpan buat nanti. Tuh. Jadi nanti kalau memang pas pemberian yang kedua, kita lihat peletnya, kalau mengeras kita beri lagi probiotik. Tuh. Lalu kita diamkan lagi. Nah untuk pakan tuh irit guys, metode BMW tuh irit seperti saya bilang tadi, dan saya sudah jelaskan di video sebelumnya guys, tinggal cari aja di channel Baba Farm. Nah setelah ini saya kebetulan belum memberi makan yang ikan ukuran dewasa dan remaja ya. Nah ini untuk pemberian makan ikan dewasa dan remaja. Itu ada yang dewasa itu sekitar 200, remaja itu ada 200, hampir 300 guys. Tuh. Ini juga jenis peletnya sudah saya gunakan pelet 781 polos ya guys. Tuh, karena sudah remaja. Tuh guys, lama-lama habiskan peletnya, kita diamkan dulu. Jadi saya memang ini sebelum berangkat kerja saya luangkan waktu. Tuh. Nah ini yang remaja guys, ini hampir 300 tuh guys, lihat ikannya. Tuh, belum dikasih makannya udah begini guys. Nah tuh. Jadi guys, jika ternak menggunakan metode BMW itu hiburannya dapet, karena kita tebar pada full, dilihatnya juga enak guys.
Lalu kita nggak kalah sama orang yang punya halaman luas, dia menggunakan kolam. Kita menggunakan ember aja bisa, jumlah ikannya itu bisa maksimal, apalagi kita menggunakan kolam. Intinya untuk perbandingan tebar padat, metode BMW ini jauh di atas. Itu aja guys. Mau pakai kolam bundar nih, diameter 1, mereka tebar berapa? Kita bisa 4000, asal guys sudah bisa. Mereka paling 1000 juga nggak mampu. Bukannya saya mencikas, enggak, untuk jumlah tebar padat metode BMW ini sudah teruji guys bisa lihat. Nah kita juga sama, pemberiannya juga sedikit-sedikit. Nah itu gerakannya mulai berkurang, berarti dia sudah mulai agak kenyang. Nah selesai itu guys. Sekarang kita berikan yang dewasa. Nah ini untuk dewasa ya guys. Tuh habiskan peletnya guys. Makanya kita tunggu saja, kira-kira memang gerakannya sudah tidak cepat lagi atau nafsu makannya berkurang, kita hentikan. Nah ini yang untuk dewasa, hampir 200 ekor guys. Tuh sudah saya berikan probiotik. Jadi sebelum saya nguras nih, saya begini guys ya, sebelum saya nguras saya buat dulu pakan. Nah ini dia guys. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Saya ingatkan, ini bukan kaleng-kaleng. Sama guys, pemberiannya sedikit demi sedikit. Nah, ini juga sudah saya timbang pakannya. Jadi memang saya sebelum kuras itu saya membuat pakan dulu. Karena apa? Nanti kan kita campur probiotik, kita harus menunggu. Makanya begitu kita kuras selesai, kita langsung bisa beri pakan ikan. Jadi tahapannya seperti itu kalau saya. Jadi sebelum berangkat saya aktivitas rutin saya bekerja, saya memberi makan dulu, membersihkan ikan, burung. Karena saya hobi burung juga guys. Khususnya burung perkutut, saya perkutut Bangkok ya guys. Tuh guys, ikannya ntar lagi panen. Nah ini juga sudah pakannya sudah habis ya guys, sudah tidak ada pakan yang mengambang, ikannya sehat. Dan ini juga sudah, ternyata pakannya juga sudah habis. Oke guys, begitu dulu video dari saya untuk perawatan dan pemberian pakan.